Tripod Inovasi Podcast. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, oke? Senang sekali saya Karenisa bisa menjadi host dalam podcast episode kali ini. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas tema mengenai apa sih itu inovasi? Pada kepo kan? Pada penasaran apa itu sebenarnya inovasi? Untuk itu kami menghadirkan bintang tamu yang sangat mengetahui seluk-beluk dari inovasi, yaitu Kak Bastian. Hai Kak Bastian. Halo, hai semuanya. Gimana nih kabarnya Kak Bastian? Kabar saya sendiri ya, alhamdulillah sehat. Dalam kondisi saat ini yang mungkin banyak dari teman-teman yang kurang cukup baik. Nah, alhamdulillah kita juga harus menjaga kesehatan pastinya. Alhamdulillah kalau dari saya sendiri untuk saat ini yang seperti teman-teman lihat dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebenarnya Kak Bastian ini siapa sih kok bisa tahu gitu seluk-beluk dari inovasi? Oke, langsung aja ini ya. Nah, oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bastian Ahadin Gulansyah. Saya berasal dari Tulungagung dan saya di sini menempuh kuliah jurusan Teknik Mesin angkatan 2019. Dan saya di sini sebagai Ketua Umum UKM FT Inovasi tahun periode 2022. Seperti itu. Nah, keren sekali bukan? Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ketua Umum dari UKM FT Inovasi. Kembali lagi nih Kak ke tema di podcast kali ini, yaitu apa sih inovasi itu? Kita langsung bahas aja nih, inovasi. Ya, Oke. langsung aja, Kak. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang secara garis besar pengertian dari UKM FT Inovasi. Sesuai dengan namanya, UKM FT Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik, yaitu sebuah unit kegiatan mahasiswa yang menjadi wadah buat seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik yang mempunyai bidang minat bakat untuk di bidang kepenulisan maupun dan penalaran. Dan sesuai dengan visi misi UKM FT Inovasi sendiri, UKM FT Inovasi ini juga mempunyai atau mengarah ke ranah di bidang entrepreneur. Tapi yang menjadi ranah utama dari kita yaitu bidang kepenulisan dan kepenalaran, seperti itu. Jadi kesimpulannya UKM FT Inovasi ini merupakan wadah yang bergerak dalam bidang kepenulisan, kepenalaran, dan entrepreneur yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik, seperti itu Kak. Nah, bagus banget kan UKM FT Inovasi ini buat kalian yang suka dalam bidang penulisan dan memiliki bakat dalam penulisan, bisa banget buat join di UKM FT Inovasi. Bener sekali Kak. Sip. Nah, selanjutnya atas dasar apa sih Kak inovasi ini terbentuk? Oke, atas dasar apa? Berarti kita mulai berbicara mengenai sejarah UKM FT Inovasi ya? Ya, betul banget, Kak. Mengenai sejarah dari UKM FT Inovasi, yang pertama itu dulu terdapat sekumpulan mahasiswa yang berada di Fakultas Teknik. Tidak banyak, ini cuma sekumpulan beberapa mahasiswa, tapi sekumpulan mahasiswa ini ingin membentuk sebuah kelompok yang mempunyai ide-ide kreatif. Nah, dari teman-teman mahasiswa sekelompok mahasiswa ini, mereka mempunyai ide-ide yang kreatif. Nah, dari ide kreatif mereka ini, mereka ingin mencurahkan ide mereka ini bisa terrealisasikan gitu kan. Jadi istilahnya mereka punya ide, tapi mereka masih bingung bagaimana caranya kita bisa merealisasikan ide kita ini khususnya di lingkungan Fakultas Teknik sendiri, seperti itu. Terus mereka mempunyai sebuah ide di mana mereka ingin mengajukan ide kreatif mereka ini ke pihak dosen. Nah, dari beberapa mahasiswa ini berbicara dengan beberapa dosen yang ada di Fakultas Teknik dan menyampaikan atas ide-ide kreatif mereka dan ingin merealisasikan ide kreatif mereka. Jadi setelah dengan adanya konsultasi mahasiswa ini ke para pihak dosen, dan para dosen pun akhirnya menyetujui ide-ide kreatif mereka dan dibantu
untuk mendirikan sebuah organisasi, atau bisa dibilang untuk mendirikan sekumpulan. Dulu bisa dibilang belum organisasi sih Kak. Sebenarnya dulu itu masih sekumpulan mahasiswa gitu. Jadi ada beberapa pihak mahasiswa yang ingin bergabung seperti itu. Terus akhirnya dari beberapa proses mahasiswa dan beberapa dosen tersebut, akhirnya dibentuklah UKM-FT Inovasi pada tahun 2009. Nah, tepatnya itu tanggal 31 Maret tahun 2009. Jadi untuk sekarang ini UKM-FT Inovasi sudah berumur cukup lama nih Kak. Kurang lebih 13 tahunan lah, sampai dengan tahun 2002 saat ini. Nah mungkin kurang lebih seperti itu dari sejarah terbentuknya seluk-beluk UKM-FT Inovasi dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillahnya UKM-FT Inovasi juga mengalami beberapa perkembangan yang cukup pesat sampai dengan sekarang. Mungkin seperti itu Kak, dari sejarah UKM-FT Inovasi ini terbentuk gitu. Baik, panjang banget ya Kak, tapi bisa dibuat kesimpulan. Kalau dibilang Kak Bastian tadi, inovasi selalu mengalami perkembangan yang sangat besar. Benar. Apakah dalam berjalannya perkembangan itu terdapat penurunan gitu Kak? Oke, masalah penurunan ya. Mungkin saya mau sedikit cerita dari beberapa periode sebelumnya, tepatnya pada periode 2019. Nah itu awal periode di mana saya bergabung di UKM-FT Inovasi. Nah dulu itu kan sempet nih Kak terjadinya pandemi COVID-19 itu. Nah awal kasusnya kan dulu itu sempat ada pengumuman lockdown selama 1 minggu nih. Nah itu di lingkungan Fakultas Teknik dan khususnya di Universitas Trunojoyo Madura itu memberlakukan lockdown selama 1 minggu. Jadi kita dituntut untuk tidak beraktivitas di area kampus. Nah pada saat itu kan libur. Nah dari teman-teman sendiri ini pun juga akhirnya banyak yang pulang, banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing. Kan lockdown lumayan tuh Kak, libur 1 minggu kan. Pemikiran mahasiswa kan ada waktu libur pasti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah setelah itu tahu-taunya perpanjangan libur diperpanjang karena ada pengumuman dari pemerintah yang beritanya cukup tidak baik lah. Jadi untuk libur dari perkuliahan ini diperpanjang gitu, dan sampai pada akhirnya diterapkannya lah perkuliahan secara daring. Nah itu kan teman-teman pengurus terutama yang menjalankan program kerja dari UKM-FT Inovasi itu kan kebingungan. Nah kita di sini dihadapkan dengan permasalahan di mana kita sebelumnya itu sudah melakukan kegiatan secara offline. Nah sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa transisi dari kegiatan yang offline hingga kegiatan yang online. Jadi kita sangat berpikir keras pada saat itu dan sempat terjadinya break di antara teman-teman pengurus. Maksudnya yang dikatakan break ini kita memikirkan bagaimana caranya mengolah program kerja yang sebelumnya itu diterapkan secara offline atau dilaksanakan secara offline. Namun di sini kita rombak semuanya menjadi kegiatan secara online. Nah itu otomatis performa dari teman-teman itu sangat menurun. Soalnya kan kita juga perlu belajar bagaimana caranya membuat kegiatan secara online kan. Nah itu kan pastinya juga butuh proses yang sangat lama. Nah di situ performa dari UKM-FT Inovasi sendiri itu sangat turun drastis. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah menyesuaikan. Sekarang kan udah era new normal ya. Sekarang kegiatan kita bisa dikatakan hybrid. Kita juga mengadakan kegiatan secara offline, secara online, dan kita bisa menyesuaikan antara kegiatan offline maupun kegiatan online atau daring kayak gitu kan. Jadi ya itulah momen dimana performa UKM-FT Inovasi itu benar-benar diuji. Itu menurut sepengetahuan saya dan selama saya menjadi pengurus dari tahun 2019 seperti itu Kak. Wah berarti bagus banget ya Kak bisa bangkit dari benar-benar banget. Itu sangat bisa dikatakan butuh performa yang maksimal dari teman-teman pengurus pastinya itu Kak. Terus nih Kak, banyak banget dari mahasiswa-mahasiswa yang tanya apakah harus memiliki bakat kepenulisan untuk join di UKM-FT Inovasi ini? Oke. Mungkin itu dari tahun ke tahun pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang ingin masih mencari UKM apa sih yang pengen saya ikuti, pengen aku ikutin gitu, biar
ada tempat untuk berproses. Nah, pertanyaan seperti itu kerap muncul. Nah, jawaban dari saya sendiri, tidak wajib. Soalnya apa? Setiap orang pasti mempunyai tujuan masing-masing di dalam mengikuti sebuah organisasi. Mungkin saya sedikit bercerita dulu ya mengenai pengalaman saya pribadi. Dulu awal join di UKM FT Inovasi itu seperti apa gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri, dulu itu sewaktu SMK, saya pernah mempunyai pengalaman sebagai ketua OSIS di SMK. Nah, di SMK kan jarang nih, mungkin walaupun ada, jarang bidang minat yang mengampu di kepenulisan maupun di kepenalaran. Nah, mayoritas kan kalau hal kepenulisan maupun kepenalaran kan di kalangan SMA ya. Nah, kebetulan di SMK saya itu belum ada. Jadi saya pertama kali join di UKM FT Inovasi ini sama sekali belum tahu apa itu kepenulisan. Nah, di situ tujuan awal saya bergabung di sebuah organisasi itu, awalnya saya ingin memperdalam atau melanjutkan bakat saya di bidang organisasinya kan. Jadi saya waktu itu sedikit mengenyampingkan bidang kepenalaran di bidang kepenulisan dan kepenalaran ini. Tapi di tengah-tengah jalan yang namanya sebuah UKM yang sudah ranahnya, nah itu mau tidak mau saya harus belajar, dan saya mungkin bisa dikatakan sangat bersyukur. Soalnya saya tahu apa itu kepenulisan, bagaimana caranya menulis, dan apa itu penalaran. Nah itu dari UKM FT Inovasi ini sendiri. Jadi walaupun tujuan awal saya dulu itu hanya ingin di organisasinya saja, namun secara tidak langsung saya mendapatkan ilmu feedback yang lebih dari apa yang saya inginkan. Jadi itu benar-benar nilai positif bagi saya. Dan sampai dengan sekarang akhirnya saya juga tambah suka dengan kepenulisan, tambah kepenalaran seperti itu. Dan walaupun sampai dengan sekarang saya juga masih berproses dan masih sama-sama belajar dengan teman-teman pengurus di UKM FT Inovasi ini gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya teman-teman tidak harus mempunyai bakat di bidang kepenulisan. Bagus kalau misalnya teman-teman punya pengalaman, tapi kalau misalnya tidak punya pengalaman pun, itu teman-teman boleh sekali lah join ke kita. Soalnya kita pastinya nanti juga bakal ada banyak sebuah program kerja dari UKM FT Inovasi ini, terutama di pengurus kan ada departemen, khususnya di departemen keilmuan. Nah, di departemen keilmuan ini departemen yang bergerak di bidang ranahnya kita, yaitu kepenulisan maupun di kepenalaran, sesuai dengan namanya ya, dengan bidang keilmuan. Pastinya nanti bakal ada banyak kegiatan-kegiatan yang menuju atau mempunyai ranah di bidang kita, yaitu bidang kepenulisan dan kepenalaran. Jadi nggak harus maka mereka itu punya pengalaman dulu baru bisa join, nggak harus menurut saya. Soalnya dari saya sendiri juga dulu masih belum kenal sama sekali mengenai kepenulisan. Seperti itu sih Kak. Mungkin dari teman-teman ya yang walaupun nggak punya bakat nih, nggak punya pengalaman, jangan merasa wah aku nggak punya bakat nih, aku nggak punya pengalaman, takut nanti kalau udah join inovasi nggak bisa apa-apa. Jangan, salah besar kayak gitu. Mungkin gitu sih. Tuh kan guys, buat kalian yang masih belajar dalam penulisan, jangan pernah takut buat join di UKM FT Inovasi ini. Nah, buat kalian yang pengen join dan pengen belajar dan berproses dalam kepenulisan, bisa banget gabung di UKM Inovasi dan ikut melaksanakan amunisi 13. Iya kan Kak? Iya, benar-benar sekali. Nah, apa sih Kak amunisi itu? Oke, berbicara mengenai amunisi, sebenarnya ini ada sangkut pautnya ya dengan pendaftaran mahasiswa periode yang akan datang sebelumnya. Mahasiswa baru. Nah, khususnya yang ingin bergabung di keanggotaan UKM FT Inovasi. Nah, amunisi sendiri ini sebenarnya adalah sebuah singkatan, yaitu Anggota Muda Inovasi. Nah, kenapa kok di belakangnya nih ada 13, ada 12, ada 11? Nah, itu menurut dari pertama kali amunisi didirikan. Jadi kita kan sekarang udah berumur 13 tahun. Nah, untuk yang periode sekarang berarti untuk kepengurusan yang akan selanjutnya atau anggota UKM FT Inovasi yang selanjutnya itu untuk pelatihannya atau perekrutannya itu dinamakan amunisi 13. Jadi amunisi itu sebuah singkatan yang mempunyai arti Anggota Muda Inovasi, seperti itu. Jadi amunisi ini merupakan rangkaian dari program kerja dari inovasi. Benar banget. Ya, amunisi ini merupakan salah satu program kerja yang berasal dari Departemen PSDM. Nah,
amunisi ini setiap tahunnya akan diadakan karena ini menyangkut generasi penerus dari anggota maupun pengurus UKM FT Inovasi yang akan datang, seperti itu Kak. Baik Kak, apakah semua program kerja yang ada di inovasi ini selalu berkaitan dengan kepenulisan? Tidak sih sebenarnya. Kita kan ada banyak departemen ya. Yang pertama itu ada Departemen Keilmuan, Departemen PSDM, Departemen Infokom, dan Departemen KWU. Pastinya setiap departemen ini mempunyai program kerjanya masing-masing. Nah, satu departemen yang benar-benar bergerak di ranahnya kita yaitu Departemen Keilmuan. Jadi yang bertanggung jawab untuk memegang penuh program kerja yang berhubungan dengan kepenulisan, kebenaran maupun dari entrepreneur. Nah, mohon maaf, dari entrepreneur ini sendiri ini kan menyangkut di Departemen Kewirausahaan. Nah, program kerjanya dari UKM FT Inovasi ini sangat beragam sekali. Tapi dari program kerja yang besar, nah itu menyangkut bidang ranahnya kita. Yang pertama itu ada program kerja, biasanya setiap tahunnya itu pelatihan LKTI maupun KTI, ya karya tulis ilmiah. Kita kan mempunyai beberapa jenis kepenulisan yang benar-benar kita dalami di UKM FT Inovasi. Yang pertama itu ada KTI, yang kedua ada esai, yang ketiga ada PKM. Nah, itu beberapa jenis kepenulisan yang kita dalami di UKM FT Inovasi. Dan untuk proker besarnya mungkin tidak jauh dari hal itu, dari jenis-jenis kepenulisan itu. Entah mungkin nanti dari mulai lomba, dari pelatihan, pasti itu banyak sering kita lakukan. Nah, untuk cakupannya sendiri, untuk program besarnya ini kita biasanya mengadakan sebuah event yang mempunyai cakupan bidang di tingkat nasional. Nah, jadi seluruh Indonesia Kak, ini program besar kita setiap tahun biasanya. Nah, untuk yang biasanya di internal sendiri kita juga mengadakan. Kita pastinya nanti juga ada sebuah program kerja yang membimbing teman-teman yang ingin mengikuti perlombaan, mengikuti apapun yang berkaitan dengan bidangnya kita. Kita juga ada penanggung jawabnya dari Departemen Keilmuan. Nah, masalah proker yang lain, ini kan ada PSDM. Nah, PSDM sendiri ini kan kurang lebih yang bertugas, istilahnya bahasa yang paling gampang dimengerti oleh teman-teman, yang mengakrabkan dari pengurus maupun anggota seluruh UKM FT Inovasi. Nah, itu pasti punya proker-proker tersendiri, dari mulai creativity meet up. Nah, itu pasti kayak rujaan lah, nyati-nyati bareng, istilahnya yang berkaitan dengan pengakraban UKM FT Inovasi, seluruh anggota dari pengurus maupun anggotanya. Nah, itu biasanya di PSDM sendiri ini ada satu buah proker besar, yaitu silaturahmi Ormawa Kepenulisan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Dan kemarin sudah terlaksana Kak, dari periode sebelumnya itu juga sudah terlaksana dari program kerja silaturahmi Ormawa ini. Jadi kita menghimbau seluruh Ormawa di luar fakultas satu Universitas Trunojoyo Madura, dan kita mengadakan sebuah event di mana itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi dari teman-teman Ormawa di luar Fakultas Teknik yang bergerak di bidang kepenulisan maupun kepenalaran, seperti itu. Nah, itu dari PSDM. Yang dari Infokom, nah ini dari Infokom ya, salah satu proker yang saat ini kita jalankan. Nah, program podcast ini sebuah proker yang sangat proker sangat baru nih. Ini salut juga pada Infokom sudah mengadakan sebuah proker yang sangat keren tentunya untuk membuat podcast seperti ini. Nah, itu beberapa proker sih dari kewirausahaan sendiri. Mungkin teman-teman sudah tahu dari namanya sendiri, Departemen Kewirausahaannya itu mungkin salah satu prokernya yaitu yang berkaitan dengan usaha yang bergerak di lingkup Fakultas Teknik terutama. Nah, entah nanti ada buket bunga, pemesanan buket, terus ada promote dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa proker dari setiap departemen. Jadi prokernya kita itu tidak hanya bergerak di bidang yang kita bergerak di bidang kepenulisan maupun kepenalaran aja Kak, tapi banyak proker-proker yang lain yang ditanggungjawabkan kepada departemen selain Departemen Keilmuan. Nah, itu untuk masalah proker yang ada di UKM FT Inovasi, seperti itu. Baik Kak, tadi kan Kak Bastian bilang soal pelatihan LKTI, esai dan lain sebagainya. Apakah dalam pelatihan itu hanya dikhususkan untuk pengurus dan anggota dari inovasi saja? Nah, untuk pelatihan sendiri dari periode sebelumnya, ini kan sekarang masih awal periode ya untuk periode 2022 masa jabatan saya. Nah, ini kedepannya
dari periode sebelumnya itu ada yang namanya program kerja Sitasi 21. Nah, itu sebuah proker yang melaksanakan sebuah pelatihan di bidang KTI maupun PKM. Nah, kemarin itu sudah terlaksana sebuah pelatihan KTI dan PKM. Nah, itu cakupannya nasional, kan. Nah, itu kita ada proker besarnya dan kita ada proker kecilnya. Nah, proker kecilnya ini kita mengampu dari teman-teman seluruh pengurus maupun anggota. Jadi dari proker besarnya itu pun juga dari anggota maupun pengurus pun juga pastinya sangat diperbolehkan untuk join. Nah, jadi peluang dari teman-teman anggota maupun pengurus ini lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya yang non anggota maupun non pengurus. Jadi istilahnya kita kesimpulannya tidak hanya untuk pengurus maupun anggota aja. Jadi kita juga ada proker yang cakupannya itu nasional. Jadi nanti dari mahasiswa Fakultas Teknik, dari Universitas Trunojoyo Madura, siapapun yang ikut join mau gabung sangat diperbolehkan pada saat kita melakukan sebuah event besar itu, Kak. Seperti itulah istilahnya. Baik, dari penjelasan Kak Bastian sangat keren bukan inovasi. Nah, kalau boleh sombong nih Kak, prestasi apa saja yang telah diraih oleh UKM FT Inovasi? Mungkin saya tidak akan menyebutkan satu persatu ya. Mungkin saya juga tidak menyebutkan namanya saja. Namun saya menyebutkan kategori prestasinya aja. Nah, dari UKM FT Inovasi ini pasti setiap tahunnya itu ada ada seseorang yang dilahirkan dari UKM FT Inovasi yang meraih juara, maupun itu di tingkat lokal di Universitas Trunojoyo Madura, maupun di tingkat Jawa Timur, maupun di tingkat nasional. Nah, itu dari para anggota UKM FT Inovasi sendiri ini yang kemarin tahun 2021 itu ada yang meraih mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas Trunojoyo Madura. Jadi dia meraih istilahnya gelar mahasiswa berprestasi. Itu pun juga dilahirkan dari UKM FT Inovasi. Dan dari cerita anaknya sendiri yang bersangkutan itu juga bukan pertama kali sih sebenarnya, anaknya ini sendiri juga sebelumnya udah punya bekal dan diperdalam di UKM FT Inovasi. Dan cakupan prestasi yang diraihnya ini juga tidak main-main, tingkat nasional, dan kemarin itu sempat ikut event menang perlombaan hadir di Bali, seperti itu. Nah, untuk beberapa program kemarin baru aja di akhir periode tahun 2021 ada salah satu juga anggota UKM FT Inovasi yang meraih nominasi juara KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa. Nah, itu sangat membanggakan sekali buat UKM FT Inovasi yang sudah melahirkan generasi-generasi yang mungkin bisa dikatakan cukup berpotensi dan mengharumkan nama universitas, terutama kalau cakupannya itu di tingkat nasional, dan pastinya juga mengharumkan nama UKM rumah kita, yaitu UKM FT Inovasi, seperti itu. Wah, keren banget bukan? Tepuk tangan dulu nggak sih? Okay.